Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton, Maju Bermutu Mendunia. Pada podcast kali ini kita telah kedatangan seorang siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton yang sangat berprestasi, yang baru saja melaksanakan kompetisi sains madrasah tingkat provinsi di bidang biologi. Oke, langsung saja kita sapa orangnya. Halo Kak. Halo. Biar teman-teman podcast madrasah tahu nih, kenalan dulu dong. Oke. Kenalin, namaku Wanda. Nama lengkap ya, Mawanda. Panggilannya tuh bisa Wanda, bisa Nana, panggilan akrab aja Nana gitu. Banyak namanya ya, udah Banyak dong. biar Dija nggak bingung manggil kakak aja ya. Iya, panggil kakak. Oke, karena kan Dija adik-adik ya. Oke. Panggilan akrab aja, silakan. Dia sebelumnya Dija mau ucapin terima kasih karena udah mau nyempetin waktu buat datang di podcast madrasah ini. Gak apa-apa dong. Thank you juga nih udah undang nih. Thank you. Oke. Kasih. Dija juga mau ucapin selamat ya atas pencapaian yang udah kakak raih di tingkat provinsi. Mendapatkan juara 2 itu menurut Dija itu nggak gampang ya. Wah, selamat ya, congratulations. Makasih banget. Gimana nih, Dija mau nanya, gimana nih perasaannya kakak waktu dengar hasil bahwa kakak dapat juara 2 di tingkat provinsi? Kan sebelumnya di tingkat ini dulu ya, kabupaten. Nah, kalau di kabupaten kemarin juara berapa? Kalau tingkat kabupaten juara 1. Wah, juara 1 terus lanjut tingkat provinsi. Juara 2. Gimana nih perasaannya? Kalau pas dapat juara 2 itu ya, kan itu tingkat provinsi. Sebenarnya agak kaget ya, terus senang banget. Soalnya usaha dari belajar lama banget itu nggak sia-sia. Berapa bulan itu, berapa tahun itu persiapannya buat ikut KSM provinsi ini? Untuk persiapan aktif dari dibimbing guru ya, untuk persiapan aktif tuh sekitar 4 bulanan kayaknya. Kakak ini dibimbing guru atau dibimbing guru saja atau mungkin kakak ngikut juga kayak les-les dari yang lain itu atau pakai aplikasi ruang guru buat belajar? Kalau itu pertama sih pasti bimbingan dari guru ya. Terus kalau untuk dari lain, dari aplikasi-aplikasi pembantu yang lain ada nggak? Ada. Tapi lebih cari ke informasi dari Google sih, sama berarti lebih sering searching di website Google gitu ya belajarnya. Iya, terus baca buku kan ada banyak buku tuh di perpustakaan. Dikasih buku banyak, tak baca. Ya, pusing. Ya, it's okay lah. Yang penting hasil endingnya tuh juara 2. Wah, keren sih. Bisa ceritain nggak gimana kakak mempersiapkan kompetisi sains madrasah ini? Itu selangkah-langkah apa saja tuh yang kakak lakukan? Persiapan untuk ikut KSM ini? Ya, ikut lomba ini itu. Ya, pertama tuh kita cari buku. Buku tuh kita cari yang beberapa keluaran lama gitu. Terus cari yang keluaran terbaru. Itu kita cari buku, terus kita baca. Jawab semua soal-soal yang ada di buku. Berarti perbanyak latihan soal juga ya? Iya, latihan soal. Soalnya kita tuh harus tahu ya bagaimana cara menjawab soal itu. Terus ada nggak kisi-kisi dari guru gitu? Kisi-kisi. Sebenarnya lebih ke dari soal-soal KSM yang lalu sih. Kayak misal dari 2014 ya, dari 2014 sampai 2023 tuh soal-soalnya semua itu dikasih ke saya gitu. Terus itu bondelan soalnya tuh bisa di-spill dikit-dikit nggak? Soalnya tuh yang menyangkut apa aja nih? Kan di biologi kan? Iya, di biologi. Tapi pertama tuh harus tahu ya, itu yang dari kalau untuk ikut KSM ya, saya nggak tahu pelajaran lain. Tapi untuk biologi itu ada 3 bahasa. Nah, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. 3 bahasa, Kak. Oh my God. Harus belajar sih. Emang ini ya, encer otaknya ya, oh my God. Terus kayaknya 3 bahasa, terus apa aja tuh? Terus nah itu kita harus cari
eh, ayat-ayat Al-Quran yang memang ada hubungannya atau kaitannya dengan biologi. Oh iya ya, kan kompetensi sains madrasah berarti ada Al-Qur'annya ya. Wah, gokil Iya sih. sih. Jadi kita lebih sibuk ke situ. Soalnya kebanyakan soalnya tuh bentukannya kayak gitu tentang misal nih di ayat ini menceritakan tentang ini, bunyinya begini, arti dari kata ini, terus manfaat dari kata yang disebutkan tadi. Nah, memang kita harus tahu betul apa artinya. Itu ayatnya kawan dah hafal nggak? Eh, ada satu ayat, nggak semuanya sih. Ah, iya, Soalnya banyak maksudnya kan kita kan madrasah ya, dan kemarin juga ada program tahfiz, berarti kawanda udah nggak asing lah gitu sama ayat-ayatnya. Jadi udah bukan hal yang rumit lagi gitu ya. Menurutku masih rumit sih. Oh my god. Oke. Terus dari banyaknya materi, terus yang kan buku-buku dari 2014 sampai 2023 itu harus dikuasain semua. Gimana sih Kawanda manajemen waktunya gitu, membagi-bagi waktunya biar bisa kebaca semua materinya, biar bisa dipahami gitu gimana? Rumit ya guys ya. Iya. Terus itu untuk pembagian waktu ya. Itu kan kadang kalau kita membaca tuh suka sakit kepala ya. Iya, bosan. Kalau aku sih ngantuk kan. Ngantuk. Nggak sampai satu bab itu udah ngantuk. Jadi kita punya target. Nah, pertama tuh 1 bulan. 1 bulan itu 1 buku harus selesai. 1 bulan 1 buku. Bukunya setebal buku sejarah Indonesia nggak? Atau lebih tebel? Lebih tebel di kayaknya. Tebelan kisah hidupku sih. Oh, iya. Dija kalau udah bercanda. nyangkut sejarah hidup udah nggak angkat tangan Dija. Oke, terus gimana nih? Sebulan 1 buku, sebulan berikutnya 1 buku lagi. Nah, itu 1 buku tuh punya target kan, misal ada berapa ya? Ambil buku 300, misal ada 340 halaman tuh. Nah, nanti tuh 1 hari minimal kita dapat tuh kadang kayak 20 lembar gitu harus sehari 20 lembar. baca. Sehari 20 lembar. Iya kan, baca doang. Terus kalau latihan soalnya tuh di akhir-akhir pekan gitu atau gimana? Latihan soalnya tuh kan itu per bab tuh. Nah, setelah selesai bab itu nanti dikasih latihan soal, harus jawab. Berarti kan dibimbing guru ya? Iya, dibimbing guru sih. Soalnya ribet kalau nggak ada bimbingan dari guru. Terus selama kompetensi sains madrasah ini, apa sih momen yang paling berkesan buat kakak Wanda? Momen berkesannya tuh dapat teman baru. Ada beberapa tuh orang yang kalau kita tuh dapat teman baru gitu kan dari sekolah-sekolah Kan lain. rame Jadi tuh ya kita- dari semua madrasah kan yang di Iya. provinsi Sulawesi Tenggara ini kan. Iya sih, memang tapi itu dibagi beberapa area. Nah, kita tuh di area bagian bau-bau. Oh, di bagian bau-bau kakak. Iya. Terus momen apa Dapat tuh? beberapa teman dari bau-bau, terus dari ya berbagai tempat lah. Tapi Oh iya, rame itu ya. seneng banget pas dapat teman baru itu. Jadi berbagi ilmu di situ. Berarti kalau pas ketemu tuh sharing-sharing pengalaman belajar, pengalaman ini. Rame Iya. berarti ya. Berapa hari tuh di bau-bau kemarin waktu ngikut kompetensi itu? Kita karena daerahnya nggak jauh gitu ya, nggak jauh dari bau-bau, jadi kita nggak nginep. Oh, nggak nginep. Tapi- Berarti pulang balik dong. Iya, pulang balik. Itu transportasi sekolah nggak? Atau sendiri-sendiri? Nggak dong, dari sekolah. Oh, dari sekolah. Sekolahnya kan Dikirain. baik gitu. Iya, dikirain sendiri-sendiri gitu. Dong. Ada nggak selama kakak belajar? Belajar kan kemarin 4 bulan. Untuk aktifnya tuh 4 bulan. Oh, aktifnya 4 bulan. Tapi kalau dibilang dari persiapan tuh enggak sih, kalau persiapan dari kelas 10 ya diikut. Oh iya kan Sekarang udah ada. kelas 3. Wah, berarti Ikutnya kemarin kelas ngikut kelas 11. Berarti sekitaran setahunan adalah sebelum. Hampir 2 tahunan loh. Oh iya sih, Iya berarti kan lagian kan juga yang diikut bukan hanya kompetensi sains madrasah ya, tapi kan emang udah ada basic dari waktu kelas 10-nya di bidang biologi itu. Iya, udah dibimbing memang.
udah dikasih tahu memang kan. Nah, terus Iya, jadi ada persiapan pas lagi. Kawanda belajar tuh, apa sih soal-soal yang kayak gimana yang paling menantang buat kakak gitu, yang kayak wah gila sih ini. Itu harus hafal nama-nama ilmiah. Wah, Terus ada beberapa untuk analisis hasil penelitian. Terus ada lagi nih untuk turunan gen gitu, genotip. oh iya. Untuk turunan itu kadang bingung. Ini tadi gimana ya? Aduh lupa. Ini Suka terkecoh gitu ya ya. terkecoh. Tapi ya kawan udah bisa lah dapat juara 2. Kalau Dija saya ngelek otak ngelek Dija nih mungkin udah wah udah lepas tangan mungkin ya. Keren sih. Aduh keren. Terus gimana nih? Kan dibimbing sama guru kan? Iya. Gimana nih menurut Kawanda bimbingan dari guru-gurunya itu? Terus bimbingan gimana menurut pendapat kakak tentang kayak bimbingan dari guru tuh sepenting apa, terus dukungan dari keluarga teman-teman itu seberpengaruh apa gitu buat kompetensi buat kakak mengikuti kompetensi saya madrasah ini? Pertama tuh dari orang tua dulu ya. Iya. Itu dukungan orang tua itu menurutku penting banget sih. Soalnya kalau nggak didukung orang tua tuh kayak semangatnya tuh kayak down. Terus Kurang gitu ya. iya, Kayak berasa berjuang sendiri gitu. betul banget. Apalagi doa ibu kan. Ya doa ibu tuh sampai kebuka langit gitu. Iya, langit ketujuh gitu langsung kebuka. Terus Kalau untuk guru pembimbing. Nah, untuk guru pembimbing tuh penting banget. Soalnya kadang tuh kayak kita bingung soalnya gitu. Bagaimana sih cara jawabnya gitu. Nah, itu kita bisa tanya langsung ke guru. Terus guru juga yang atur waktu kita untuk belajar, terus Berarti- kasih saran. berarti buat kawan ada jadwal-jadwalnya dong. Ada Selama persiapan aktifnya kan kata kawan 4 bulan kan. Berarti Iya, 4 selama 4 bulan itu schedule sehariannya tuh disusun sama guru pembimbingnya. Iya disusun, tapi itu disusunnya kita belajar nggak sampai mati-matian sampai otak hangus gitu. Oh iya Jadi, maksudnya kayak santai lebih aja gitu. santai aja. Santai tapi nggak menyantai-nyantaikan gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh kayak tetap santai, tetap relax tapi tetap belajar gitu. Iya, relax sambil belajar. Jadi belajarnya tuh Nggak yang kayak asik, dikekang nggak gitu. sampai nggak kayak dikekang. Terus kalau dukungan dari teman-teman penting nggak? Iya, kalau dukungan dari teman-teman penting banget sih. Kadang kayak teman-teman suka yang nyemangatin. Terus kadang kalau udah malas kan kayak sudah capek belajar tuh. Ya, Kan capek banget. semangat kita belajar tuh pasti kayak ada titik kayak wah capek deh gitu. Iya, kayak udah kan. Nah lelah pasti gitu. kalau kayak gitu tuh kawan dah ke mana gitu? Suka cerita ke teman-teman sih kayak capek deh ini Suka curhat belajar. ya. Iya, Nah, suka curhat. Terus mereka dukung. Dia bilang iya. katanya kamu mau jadi sukses. Gini aja nggak bisa kayak gitu. Terus nih, apa harapan sama rencana kakak setelah selesai di kompetisi Sains Madrasah ini? Rencananya tuh kan ini udah kelas 3 nih. Oh berarti udah kelas ujian ya? Udah kelas ujian. Wah. Udah mulai muter otak lagi buat selesaiin soal-soal ujian nanti. Abis muter otak buat KSM, terus muter lagi buat persiapan ujian. Otaknya udah muter-muter ya, terus udah muter-muter sampai mana tuh? Udah sampai Amerika deh kayaknya. Wah jauh sih. Gimana nih harapannya ke depannya? Harapannya sih dari ngikut KSM tuh bisa mempermudah saya sih untuk masuk universitas, terus belajar untuk soal-soal. Ya, saya berharapnya sih bisa mempermudah saya ke depannya. Iya sih, karena kan banyak juga pengalaman-pengalaman. Iya, nambah pengalaman Apalagi gitu. tuh kan kalau di KSM kan banyak tuh, apalagi yang 3 provinsi kan pasti banyak banget tuh orang-orang suka sharing-sharing juga kan yang kayak kakak ngomong tadi bilang katanya sharing-sharing gitu. Sharing-sharing pemikiran, terus ilmu gitu. Iya, terus terakhir nih, Terakhir ya udah sampai ya terakhir ya. Oke. terakhir nih, pesan sama motivasi yang ingin kakak sampaikan. Terus pasti banyak nih teman-teman podcast madrasah juga pasti buat adik-adik
yang mau ikut KSM juga kayak kakak? Apa sih motivasi sama pesannya gitu? Nah, buat adik-adik nih ya yang mau ikut KSM atau kompetensi sains madrasah, itu pertama kamu tuh harus yakin sama kemampuan kamu. Jangan sedikit-sedikit tuh kayak, ih kayaknya aku nggak bisa deh, kayak suka down gitu. Terus, Insecure. iya insecure. Harus percaya sama diri kita sendiri. Terus yang kedua, kamu tuh harus belajar. Jangan hanya niat, terus gak ada apa ya, Kayak nggak ada perjuangannya gitu. ya Kayak santai-santai aja, ikut-ikut aja. intinya usaha ya, belajar Harus ada gitu. usahanya. Iya dong. Terus kamu tuh harus dengerin kata pembimbing kamu. Itu pasti setiap sekolah pasti ada pembimbingnya kan untuk ikut KSM itu. Kamu harus dengerin kata pembimbing kamu. Itu penting banget loh untuk bisa membantu kita mencapai kemauannya kita. Berarti harus rajin sharing-sharing nih sama pembimbingnya. Iya. Terus jangan hanya terpaku pada satu sumber. Cari sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan cabang yang akan kamu ikuti. Gitu aja sih. Latihan-latihan soal ya Iya, kayak. sering latihan soal juga. Itu penting banget. Wah. Oke, terima kasih banyak ya kakak atas wawancaranya hari ini. Sama. Dijadoain semoga kakak makin sukses sama kedepannya tuh bisa lebih berkembang lagi. Oke. Amin, amin. Segitu dulu podcast kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye teman-teman.